Di tengah lonjakan jumlah kasus COVID-19 yang beberapa kali menembus rekor, ada fakta tidak sedikit jenazah pasien positif yang terbengkalai hingga lebih dari sehari setelah dilakukan isolasi mandiri. Tim pemulasaran Posko Monas Jakarta mengaku beberapa jenazah terpaksa menunggu dievakuasi dari permukiman karena terbatasnya petugas dan peralatan. Sementara itu di Surabaya, jenazah COVID-19 harus antre hingga 20 jam untuk dimakamkan. Berikut laporan khas redaksi. Hari-hari menjadi lebih berat dilalui oleh tim pemulasaraan Posko Monas Jakarta yang dipimpin Ibda Yasin. Laporan demi laporan tentang jenazah pasien COVID-19 yang harus dievakuasi terus berdatangan. Inilah fakta mengerikan di balik lonjakan jumlah kasus dan masih banyaknya warga yang mengabaikan protokol kesehatan. Terbengkalainya jenazah pasien positif di permukiman warga lebih dari sehari sudah terjadi saat ini. Jenazah Sardi Hadi Suncoko, 82 tahun, yang dilaporkan meninggal akibat COVID-19 pada Selasa malam lalu misalnya, baru dievakuasi pada Rabu sore. Almarhum diketahui sedang melakukan isolasi mandiri di rumahnya di Jalan Utan Panjang, Kemayoran, Jakarta Pusat. Ketua Tim Pemulasaraan Posko Monas Ibda Yasin mengungkapkan, akibat terbatasnya jumlah petugas dan peralatan, dari 23 jenazah yang dilaporkan berada di permukiman, hanya 6 orang yang baru bisa dievakuasi pada Rabu sore. Karena urutan, jadi dari kemarin kalau kita tidak bisa menyelesaikan kemarin karena masih harus menyelesaikan sisanya. Dan dari pagi kita menyelesaikan, kemudian masuk lagi yang baru, kira-kira seperti itu. Karena kita berpindah, jadi permasalahannya berpindahnya dari suatu tempat ke tempat lain, pergeseran itu memakan cukup waktu, kemudian perlengkapan kita sendiri, artinya kita kan tidak kita menunggu dari dinas pemakaman, kemudian dari puskesmas setempat, itu sampai nanti clear bertemu dalam satu titik TKP. Berarti kekurangan personil juga terhitung? Sangat kurang. Membludaknya jumlah jenazah pasien COVID-19 juga terjadi di Surabaya, Jawa Timur. Dalam sehari, puluhan orang meninggal dan dimakamkan sesuai dengan protokol COVID-19. Hilir mudik mobil ambulans pembawa jenazah pasien positif menjadi pemandangan yang kerap terlihat sepekan terakhir di pemakaman khusus penderita COVID-19 Keputih. Tim liputan CNN Indonesia yang 1 jam berada di sana mencatat 6 jenazah dimakamkan pada Rabu siang. Bahkan jumlah jenazah sempat mencapai rekor tertinggi, yakni 60 jenazah yang dimakamkan dengan protokol COVID-19 dalam sehari selama sepekan terakhir. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengungkapkan, antrian pemulasaraan jenazah pasien COVID-19 bisa mencapai 20 jam. Epidemiolog dari Universitas Airlangga Surabaya, Windu Purnomo menyebut, masalah penanganan jenazah pasien COVID-19 adalah buah dari buruknya penanganan di hulu. Tingginya lonjakan jumlah kasus COVID-19 yang tak bisa ditangani fasilitas kesehatan berujung membludaknya jumlah kasus kematian akibat COVID-19. Kita terus meluaskan kapasitas makam, misalnya makamnya ditambah, tanahnya diperluas, ya mengalir terus dong. Ya kalau air banyak mengalir dari atas, ya tidak akan cukup. Apalagi kalau bicara tentang SDM-nya. SDM itu kan tidak mudah menambah. Langkah pemerintah memberlakukan PPKM darurat patut diapresiasi. Warga berharap kebijakan ini dapat meredam lonjakan jumlah kasus COVID-19 demi menekan angka kasus kematian akibat virus mematikan itu. Tim Liputan CNN Indonesia.